Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indana, kapan mengganggu panjenengan sebentar? Bu Indana tidak ada jam di kelas kan? Saya boleh minta waktu sebentar saja. Saya akan ngobrol sesuatu kalau panjenengan. Bu Indana kan guru seni budaya nih. Kalau boleh tahu, selama ini jenengan ngajar di kelas itu seperti apa? Memainkan alat musik. Terus rencananya jenengan pakai model pembelajaran seperti apa? Praktek ya. Kira-kira anak-anak antusias nggak? Insya Allah Semangat ya, karena ada prakteknya itu ya. Jadi yang dibahas sekarang terkait dengan musik-musik tradisional, alat dan juga cara memainkan. Nah gini Bu Indana, saya itu punya strategi pembelajaran yang saya kembangkan dan pakai model pengembangannya juga. Jadi saya punya strategi ngopi itu adalah konten pembelajaran interaktif dan dikembangkan dengan konten digital based learning. Jadi semacam gini, Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas, ketika sudah memberikan salam pembuka, beliau menuliskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran yang pakai ABCD itu Bu, ya, langsung anak-anak disuruh untuk mengelompok. Jadi di kelas saya itu satu kelompok 4 anak. Jadi ada orang 1, 2, 3, 4. Itu saya suruh untuk membuat konten digital terkait dengan materi yang saya ajar. Jadi tujuan pembelajaran itu sebagai skopnya mereka disuruh mengembangkan dengan cara membuat konten. Taruhlah di kelas saya di 8E itu saya membuat konten digital terkait dengan nutrisi makanan. Jadi saya tuliskan peserta didik mampu untuk mengidentifikasi kandungan pada makanan dengan benar. Nah ternyata anak-anak ketika saya tugaskan untuk membuat konten ini, ilmu yang didapat semakin berkembang. Bahkan ada satu kelompok itu yang mereview bekal makanan yang mereka bawa. Ada kelompok yang mereview ini Bu, ada penjual soto ya, didatangi ya, di review ini termasuk makanan yang bergizi atau tidak. Nah, ada juga anak-anak yang ini ketika hari Sabtu kan libur, mereka mereview makanan itu di dapur. Ilmu yang didapat tidak hanya sekedar nutrisi pada makanan, tapi bagaimana mereka pedagang itu berjualan menarik ya, sehingga laku ya. Intinya juga cara penyajiannya mereka dapatkan, sehingga strategi ini nanti bisa diterapkan di pembelajaran lain selain IPA. Saya kira kalau diterapkan di seni budaya itu bisa ya. kebetulan sesuai dengan materi saya. Per kelompok saya buat sebelum kelompok itu mengidentifikasi alat musik di Indonesia itu apa aja. Mereka sendiri dulu, menurut kalian yang cocok untuk pakai alat musik. Nah, mereka akhirnya saya pilih ini aja. Kalau sudah setuju nanti bikin kelompok, kita belajar kalau notasinya habis itu kita praktekkan. Nah itu kalau dikemas secara digital, apalagi nanti bisa dilihat oleh seluruh warga sekolah lewat channel YouTube-nya, itu nanti luar biasa, jadi menarik sekali. Apalagi anak-anak bisa memotivasi temannya. Jadi kalau kita kerja kelompok itu kan pengennya yang terbaik yang dilihat oleh Bapak Ibu guru, sehingga saya yakin banyak pengembangan ide-ide yang lebih brilian lagi. Sintaknya gini Bu, yang pertama jenengan itu menentukan tujuan pembelajaran.
setelah tujuan pembelajaran jaringan sudah ada 4 elemen itu ya, ada audien, ya ada behavior, ada condition, dan tingkat pencapaian atau degree-nya itu jaringan ditulis secara lengkap. Yang kedua, menyusun skenario konten. Skenario-nya seperti apa? Kalau jaringan tadi buat alat musik tradisional, maka nanti bisa review atau bisa cara memainkan gitu ya. Terus yang ketiga, sintaknya itu membuat kesepakatan pengerjaan konten. Nah, karena ini butuh waktu yang durasinya lebih lama, terus apalagi ide-idenya bisa saja tidak hanya di skup sekolahan ya. Jadi contoh mereka mereview gamelan di pertunjukan wayang gitu ya. Mereka bisa ya. Terus langsung terjun. Nah, makanya pengerjaan konten ini tidak harus di sekolah. Syukur-syukur kalau di sekolah ada alatnya itu enak, bisa kemana-mana. Tapi kalau mereka punya konsep, saya pilih alat tradisional ini dan harus ke sini. Cuma nanti kita batasi karena ini proyek kelas, maka pakai seragam sekolah, baik itu pramuka, putih, biru maupun pakai batiknya gitu ya. Terus mereka disuruh ini waktu pembuatannya gimana, waktunya kapan, terus di mana, terus durasi kontennya. Kalau kemarin saya batasi biar itu nanti paling nggak ada pembuka, inti sama penutupnya, itu saya batasi minimal 3 menit. Minimal 3 menit itu jadi ya, maksimal terserah, sehingga keseluruhan konten itu menjelaskan secara detail gitu. Terus skenario-nya, jadi orang pertama nanti ngobrol apa saja, kedua, ketiga, kalau review ya berarti pembukaan dulu, terus isi reviewnya, nanti orang terakhir berarti buat simpulan dari review itu. Tapi kalau mainkan ya nanti ya semua bagaimana cara memegang dulu, ketukannya seperti apa, saya yakin mereka bisa belajar di sini. Terus sumber dayanya apa saja, sumber dayanya maksudnya dia pakai kamera tipe apa ya. Terus nanti ketika dia ngedit pakai aplikasi apa, kan banyak ya, kayak CapCut atau Canva dan sebagainya. Terus setelah itu konten itu diunggah di YouTube sekolah. Terus bagaimana penilaiannya? Penilaiannya nanti karena di sini sudah kami siapkan rubrik, maka penilaiannya tidak hanya jenengan atau guru yang bersangkutan, penilaiannya bisa orang lain, katakanlah kepala sekolah, kurikulum, lewat rubrik yang jenengan sudah kembangkan. Terus guru menilainya di mana? Nah, di sintak terakhir itu ada presentasi pengalaman belajar. Jadi ketika anak-anak sudah buat konten, sudah punya effort yang luar biasa di konten itu, saya yakin mereka punya pengalaman perancangan, tag video, bahkan editnya, bahkan ketika sudah diupload itu kan ada di kolom komentar itu kan banyak. Nah, dari pengalaman itu mereka bisa ceritakan saat presentasi di kelas. Jadi kalau yang persiapan di jam pertama, maka di presentasi ini bisa di jam kedua. Kira-kira untuk seni budaya ya? Saya yakin keberpihakan kepada anak ini akan lebih, presentasinya lebih banyak. Berarti kan nggak cuma pengalamannya dia bisa konten, bisa tapi juga dia mempelajari satu alat musik, identifikasi, dia juga belajar balon, bisa belajar notasi. Di sini bukan hanya itu, tapi melestarikan budaya. Mereka lebih apa? Kebermaknaan terhadap pelajaran itu sekedar kita hanya menyampaikan terus hanya pegang gitu kan, tapi kalau sudah kolaboratif anak-anak bisa melakukan, apalagi buat konten di komeni sama teman-temannya itu kan ya. Kebetulan Jadi ini nanti kita wadah itu, terus sintak-sintaknya sudah kita kembangkan. Nanti kalau ada masukan dari penjenengan, kok kurang ini silakan. Nah, ini baru pengembangan awal sehingga kita butuh saran dan kritiknya. Dan saya harap tidak hanya di seni budaya, tapi teman-teman yang lain di materi yang lain juga.
Terima kasih Bu Indana. Kapan nanti saya masuk kelas jenengan, saya bisa melihat pembelajaran yang jenengan terapkan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.